Dan ini saya minta tolong Bapak Ibu, ada 4 yang mewakili. Yang pertama adalah mapel agama, bisa diwakili oleh Budi Anggraini. Kemudian yang kedua mapel PKN, bisa diwakili oleh Bu Ila. Yang ketiga ilmu sosial, saya ambil satu saja, bisa diwakili oleh Bu Mutim. Kemudian yang keempat ilmu matematika dan IPA, bisa diwakili oleh Bu Aisyah sebagai guru mata pelajaran matematika. Oke, monggo. Pertama untuk refleksi dan evaluasi diri, saya persilahkan Bu Diah Anggraini. Monggo Bu Diah Anggraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Diah Anggraini, saya mengajar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Adapun masalah yang saya hadapi selama mengajar di kelas, anak-anak banyak yang tidur di kelas. Ini disebabkan karena di pondok terlalu padat, banyak kegiatan, sehingga anak-anak juga kurang waktu istirahatnya di pondok. Dan pada saat di kelas, anak-anak banyak yang tidur. Kemudian kebiasaan dari anak-anak putri ini juga banyak yang ke kamar mandi, izin ke kamar mandi. Ini juga disebabkan karena masalah mereka ketika di pondok, ada yang mau BAB ataupun yang lain belum sempat, dan sehingga pada saat di sekolah mereka melakukan izin ke kamar mandi. Dan kemudian yang kedua untuk kegiatan belajar mengajar ini masih bersifat manual. Jadi kami tidak bisa langsung menunjukkan ke anak-anak berupa media, YouTube ataupun yang lain secara langsung, karena anak-anak sulit tidak bisa membawa HP ataupun laptop. Jadi ini penyebab yang masalah yang kami hadapi ketika di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ibu Mutimah Fairoan PP akan memaparkan refleksi dan evaluasi diri saya. Permasalahan yang saya alami di sini adalah yang pertama, prokes yang saya buat masih belum sama dengan PJ-nya dengan Propa. Dan permasalahan yang kedua adalah materi yang saya cantumkan masih kurang detail. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan membacakan refleksi dan evaluasi diri. Nomor 1, anak-anak sering mengantuk pada waktu jam pelajaran, khususnya untuk jam terakhir. Jadi untuk semangat belajar anak masih kurang. Yang kedua, anak-anak sering lupa membawa LKS dan ballpoint serta buku tulis. Kadang anak-anak dalam satu hari cuma membawa 1 buku. Untuk pelajaran 4, anak-anak digabung untuk dalam 1 buku. Terima kasih. Matematika, kali ini saya akan melakukan evaluasi dan refleksi kegiatan pembelajaran yang telah kami laksanakan sebelumnya. Untuk yang pertama, permasalahan secara umum di matematika, dan memang juga sudah sering saya sampaikan kepada anak-anak, mindset kita semua, mindset anak-anak itu matematika itu sulit. Jadi bahasa saya biasanya, kalian itu jangan sudah sama matematika. Jadi ketika mereka mulai belajar matematika itu sudah merasa sulit. Yang kedua, ketika menemukan soal atau materi yang mudah, baik anak-anak atau kita sendiri, itu sudah menjadi kebiasaan kita meremehkan hal yang mudah. Dan yang berikutnya, ketika matematika itu bertemu sesuatu yang sulit, kita biasanya tidak telaten. Artinya ketika materinya kok agak berat, itu anak-anak sudah malas untuk mendengarkan. Kemudian yang keempat, yang saya temui dengan berkembangnya era digital, sebenarnya soal matematika sambil bermain itu banyak, dan ingin sekali saya pribadi laksanakan dengan anak-anak. Tapi karena perangkat
misalkan anak-anak bisa membawa HP, itu mereka bisa sambil belajar, bisa sambil bermain. Karena sekarang soal di internet yang belajar sambil bermain itu banyak sekali. Nah, tetapi karena di sini ada keterbatasan, kalau untuk lab TIK itu waktunya juga habis digunakan untuk pelajaran TIK, sedangkan untuk membawa HP di sekolah kita masih belum diperkenankan secara penuh. Jadi mungkin nanti perlu solusi-solusi yang dilakukan. Sekian. Terima kasih Bapak Ibu terkait dengan refleksi dan evaluasi diri panjenengan yang sudah disampaikan. Saya setelah ini nanti monggo kita sama-sama cari solusi bersama, diterapkan sebagai masukan bagi Bapak Ibu semua. Dari yang disampaikan oleh Bu Anggraini, kemudian yang disampaikan oleh Bu Ila, anak-anak ngantuk. Mungkin panjenengan juga sudah sama-sama tahu kalau anak-anak sering mengantuk di dalam kelas, karena memang dalam pondok pesantren seperti yang kita ketahui bahwa kegiatan mereka sangat padat. Yang saya tawarkan seperti yang sudah pernah kita dapatkan dari pelatihan-pelatihan, mempersiapkan siswa atau anak-anak sebelum kegiatan belajar mengajar, baik melalui NPG atau kegiatan yang lain, itu sangat penting. Itu mempersiapkan fisik dan mental mereka sebelum memasuki kegiatan belajar mengajar secara individu. Yang kedua, mohon maaf untuk pemakaian LCD, memang belum semua kelas ada LCD permanen di dalamnya, tetapi di kantor kan sudah disiapkan beberapa LCD yang bisa dibawa ke kelas. Nah, untuk ini monggo panjenengan siapkan sebelum masuk ke kelas, bisa melalui Pak Wahyu di sini sebagai salah satu asisten sarana bagian sarana dan prasarana. Tentunya karena keterbatasan LCD yang disiapkan untuk ditempel dibawa ke kelas itu terbatas, panjenengan bisa menghubungi Pak Wahyu minimal beberapa menit atau beberapa jam sebelum kegiatan belajar mengajar panjenengan ada di dalam kelas, karena biar disiapkan oleh Pak Wahyu. Yang ketiga, saya ya, promes RPP yang kadang ternyata tidak sinkron, padahal sudah berusaha dipastikan. Kita ganti, kadang kan kalau RPP yang sudah disetorkan ke kurikulum mau ada perubahan atau ada inovasi sebelum masuk kelas, monggo, tidak ada masalah, karena kan tentunya setiap kelas itu kan ada perubahan berdasarkan karakteristik siswa. Nah, terkait dengan ini Bu Mutim, saya panjenengan masih junior di sini. Panjenengan bisa belajar dari teman guru yang lain, terutama Bapak Ibu guru yang senior. Insya Allah Bapak Ibu yang senior tidak akan keberatan untuk berbagi ilmu terhadap panjenengan. Dilanjutkan Bapak Ibu, monggo kalau misalkan ada masukan ataupun ada saran bagi Bapak Ibu guru yang lain terkait dengan yang sudah panjenengan dapatkan, yang sudah panjenengan temui, permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kelas, tentunya ini semoga bisa menjadi ilmu buat kita agar supaya kita bisa melakukan perbaikan dan perubahan dalam pelayanan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Monggo Bapak Ibu kalau misalnya ada yang mau disampaikan silakan. Sebelum akhirnya saya tutup nanti kegiatan refleksi dan evaluasi diri kita, monggo. Baik, terima kasih untuk waktunya. Menurut saya, kita sebagai guru ini adalah seorang sutradara dan pemain. Jadi bagaimanapun kelas yang kita pegang harus dapat kita kondisikan dengan berbagai macam cara yang kita ambil. Kita dapat belajar dari berbagai macam video pelajaran di YouTube. Mungkin di sana banyak sekali video pelajaran yang edukatif dan memberikan semangat ke anak. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi dari beberapa permasalahan yang dihadapi guru, mungkin salah satunya adalah bisa merujuk beberapa anak yang memang
identifikasi lagi apa penyebabnya dia ngantuk, apakah kurang tidur, apakah dia tidak semangat belajar dan lain sebagainya. Supaya permasalahannya segera teratasi dan tidak berlarut-larut. Demikian. Terima kasih Bapak Ibu untuk masukan dari Bapak Ibu di mata pelajaran, juga dari Ibu BK. Terima kasih. Itu tadi beberapa saran dan alternatif solusi. Monggo bisa panjenengan pakai, bisa panjenengan jadikan bahan atau rujukan yang tentunya didasarkan pada karakteristik anak di dalam kelas, juga karakteristik mata pelajaran. Bapak Ibu, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Saya tutup untuk kegiatan refleksi dan evaluasi diri kita pada semester ganjil ini. Semoga dari kegiatan supervisi sampai pada refleksi dan evaluasi diri bisa dijadikan bahan untuk kita